Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Tahun di mana kita belajar untuk beradaptasi, berinovasi, dan menyatukan niat untuk bersama-sama mengatasi pandemi yang tidak mungkin dihadapi seorang diri. Sebelum kita menutup tahun 2020 dan membuka lembaran baru di tahun 2021, mari kita melihat kembali sejumlah peristiwa yang terjadi di UGM sepanjang tahun ini. Tahun 2020 dibuka dengan sejumlah berita prestasi, seperti gelar juara pertama dalam kompetisi International Industrial Engineering Competition, serta medali emas dari International Science, Technology, and Engineering Competition atau ISTEC 2020. Sebanyak 14 kegiatan riset dari UGM juga berhasil meraih pendanaan riset inovatif produktif dari LPDP. Di bulan Februari, UGM menerima kunjungan dari Presiden Singapura Halimah Yacob yang menjadi pembicara dalam suatu sesi dialog di UGM. Di bulan yang sama, Wakil Gubernur DIY Pakualam ke-10 melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Field Research Center Sekolah Vokasi UGM di Kabupaten Kulon Progo yang akan menjadi salah satu sarana pendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. UGM kembali berkesempatan menerima salah satu pemimpin dunia, yaitu Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima yang mengunjungi UGM dalam rangkaian kunjungan kerajaan di Indonesia. Di bulan ini juga, Rektor UGM mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan maksimal kegiatan di kampus UGM, merespon perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan sebagai langkah preventif untuk melindungi segenap sivitas UGM. Dengan penerbitan surat edaran ini, seluruh aktivitas non-akademik di kampus ditiadakan. Sementara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mulai melakukan aktivitas pekerjaan dan perkuliahan dari tempat tinggal masing-masing. Ketika penyebaran COVID-19 mulai meluas dan dampak dari pandemi mulai terasa, UGM turut ambil bagian dalam upaya penanganan melalui pengembangan sejumlah produk inovasi berbasis riset, seperti bilik swab, pemberian bantuan sembako kepada mahasiswa UGM, penggalangan donasi peduli penanganan COVID-19, serta menyusun dan mendistribusikan buku saku Desa Tangguh yang mengartikulasikan informasi penting seputar COVID-19 dalam bahasa Indonesia populer yang mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu guru besar FKKMK UGM, Profesor Dr. Sofia Mubarika Haryana, M.Med. SC PhD, ditunjuk untuk memimpin pembuatan inovasi uji diagnosis cepat untuk COVID-19. Alat diagnosis ini berbasis antibodi untuk mendeteksi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19. Lembaga pemeringkatan universitas di dunia, Quakerly Simons, menempatkan UGM pada peringkat 254 dunia pada pemeringkatan QS World University Ranking tahun 2021. Naik 66 peringkat dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Dengan hasil ini, maka UGM menjadi universitas terbaik di Indonesia menurut perankingan QS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melepas 4.504 mahasiswa UGM untuk mengikuti kegiatan KKN PPM UGM secara daring. Para mahasiswa ini diterjunkan di 27 provinsi, 77 kabupaten, dan 263 desa di seluruh Indonesia. Dua peneliti Fakultas Peternakan UGM, Profesor Ali Agus dan Dr. Diah Maharani, memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ali Agus menerima penghargaan MURI berkat penelitian dalam pembuatan teknologi fermentasi pakan komplet yang disebut burger pakan. Sementara Diah Maharani menerima penghargaan untuk penelitian terkait alat penanda DNA. UGM menduduki peringkat 19 perguruan tinggi di Asia berdasarkan penilaian dari Lembaga Pemeringkat for International Colleges and Universities tahun 2020. Selain UGM, 18 perguruan tinggi Indonesia lainnya juga masuk dalam jajaran 200 besar perguruan tinggi di Asia. Sementara di tanah air, UGM menempati posisi pertama. Di bulan September, UGM menyelenggarakan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru atau PPSMB yang menandai dimulainya aktivitas mahasiswa baru UGM, program sarjana dan sarjana terapan.
PPSMB digelar secara daring dan dalam acara pembukaan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan 9.068 mahasiswa baru UGM. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mencoba langsung Ginos, alat diagnosis cepat infeksi SARS-CoV-2 melalui hembusan nafas buatan UGM yang bekerja dengan sistem penginderaan atau sensor untuk mengenali pola volatile organic compound yang terbentuk dari infeksi COVID-19. Alat ini pun telah memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan di akhir 2020 dan siap untuk dipasarkan. Universitas Gadjah Mada menyandang predikat sebagai perguruan tinggi negeri terbaik dan peringkat 1 dalam mengelola informasi serta komunikasi publik. Predikat kampus paling informatif karena UGM dinilai sebagai badan publik yang telah menerapkan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. UGM juga kembali meraih gelar juara umum dalam gelaran Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-33 dengan total raihan 56 medali dan berhasil membawa piala bergilir Adikarta Kartawidya. Dengan pencapaian ini, UGM dinobatkan sebagai juara bertahan PIMNAS 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Tahun 2020 diakhiri dengan peringatan Dies Natalis ke-71 UGM yang berlangsung meriah meski diselenggarakan di tengah pandemi dengan sejumlah pembatasan. Puncak peringatan Dies Natalis UGM diadakan tepat pada tanggal 19 Desember yang merupakan hari berdirinya UGM dengan rapat terbuka universitas yang diselenggarakan di Grasaba Pramana dan diikuti secara daring oleh para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra UGM di berbagai tempat. Di samping beragam capaian ini, di sepanjang tahun 2020, banyak sivitas UGM yang secara individual dan kolektif mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menghentikan pandemi dan meminimalkan dampak kesehatan dan sosial ekonomi. UGM berkomitmen untuk terus menjadi sumber ide dan model solusi untuk persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita menyongsong tahun 2021 dengan optimisme, semangat inovasi, dan gotong royong untuk meneruskan dan terus meningkatkan capaian yang telah kita raih di tahun ini.